Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mengambil faedah dari apa yang disampaikan para ulama kita dalam menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk kitab Allah dan apa yang dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan walaupun sedikit menjadi kebaikan yang kita harapkan di sisi Allah Azza wa Jalla, ketika tidak ada yang diharapkan kecuali amal-amal saleh yang kita kerjakan di dunia ini karena kita beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih, yaitu penjelasan tentang hukum-hukum ibadah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizahullah ta'ala, masih menjelaskan tentang bagian-bagian salat. Kita sudah dapatkan di majlis terakhir penjelasan tentang rukun-rukun salat, dan pada kesempatan ini insyaallah kita masuki wajibatus salah, yaitu apa saja yang hukumnya wajib dalam salat. Seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya bahwa dalam gerakan dan ucapan salat yang kita kerjakan ada hukum-hukum yang terkait dengannya. Dan dibedakannya hukum-hukum ini terkait dengan konsekuensi salatnya dan kesempurnaan salat. Sebenarnya sudah dijelaskan di majlis yang lalu bahwa rukun yang merupakan bagian inti dari salat, apabila ditinggalkan dengan sengaja maka akan batalkan salat dan wajib untuk diulang. Namun apabila terlupakan satu saja bagian dari rukun, maka dianggap satu rakaat tidak ada, sehingga harus ditambah satu rakaat lagi. Contohnya, seseorang dari kita salat, kemudian kita lupa untuk ruku'. Setelah membaca surat langsung sujud. Maka dia dalam keadaan seperti itu, rakaat yang dikerjakannya tadi dianggap tidak ada. Sehingga apabila dia ingat sebelum salam, maka dia berdiri untuk menambah satu rakaat. Dan apabila ingat setelah salam pun dia berdiri lagi menambah satu rakaat. Lalu diikuti dengan sujud sahwi. Adapun pembahasan sujud sahwi, maka akan ada tersendiri insyaallah ta'ala. Kapan kita melakukan sujud sahwi dan bagaimana. Sedangkan perbuatan atau ucapan yang hukumnya wajib, apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka dianggap tidak ada salatnya. Namun bila lupa, maka tidak perlu mengganti apapun kecuali hanya menghadirkan sujud sahwi. Nah, perkara-perkara itu perlu kita ketahui. Apa saja yang wajib dalam salat, yang bila kita lupa, maka kita menggantinya dengan sujud sahwi. Kita ambil faedah dari apa yang beliau sampaikan di sini. Beliau katakan wajibatus salah, hal-hal yang wajib dalam salat, wa mimma yajibu 'alal musalli fi salatihi, yaitu perkara-perkara yang wajib untuk dihadirkan oleh siapapun yang salat dalam salatnya. Baik salat wajib ataupun salat sunnah.
tidak berbeda. Yang pertama, ittikhadu sutratin baina yadayhi wad-dunuwu minha. Sebelum salat wajib mengambil sutrah dan agar salat dekat dengan sutrah. Apa itu sutrah? Yaitu sesuatu yang tinggi yang dipancangkan di depan kita ketika kita ingin salat. Setinggi apakah sutra itu akan kita dapatkan insyaallah faedahnya dari hadis-hadis yang dibawakan di sini. Maknanya apabila kita ingin salat yang wajib atau yang sunnah, maka kita harus mengambil sutra. Bila tidak bagaimana? Maka kan hukumnya wajib, bila tidak maka masuk dalam kategori perkara yang mengurangi salat. Maka harus dihadirkan sebelum kita salat. Walaupun memang ulama beda pendapat tentang kriteria sutra. Apa yang boleh dikatakan sutra? Namun kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tidak dengan pendapat, tapi dengan dalil. Adapun ulama kita berpendapat, maka mereka dalam rangka memahamkan pada kita maksud dari dalil. Maka pendapat yang mendekati maksud dalil itulah yang kita ikuti. Adapun pendapat yang jauh dari maksud dalil, maka tidak diambil. Hal ini sebagaimana disyaratkan Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau katakan, kullu qaulin yu'khadhu wa yutraku illa sahibu hadzal qabr. Pendapat siapapun boleh diambil, diamalkan, dan boleh ditinggalkan. Bebas. Pendapat siapapun. Kecuali penghuni kuburan ini, karena beliau mengajar ilmu di Masjid Nabawi. Maka kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Nabi SAW, itu kecuali ucapan Nabi SAW. Maka pendapat apapun ketika bertentangan dengan dalil atau kurang sesuai dengan maksud dalil, maka ditinggalkan. Namun bagi kita yang awam, tidak serta-merta, oh pendapat ini menurut saya tidak sesuai. Tidak. Karena kita belum punya ilmu alat untuk menimbang pendapat mana yang sesuai dengan maksud dalil. Maka kita kembali kepada ahlinya. Ya Allah firmankan di surat An-Nahl dan juga surat Al-Anbiya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir, yaitu ulama kita, jika kalian tidak mengetahui. Maka di antara penjelasan ini adalah tentang sutrah ini. Ada banyak pendapat ulama tentang batasan sutrah, tinggi sutrah. Maka semua kembali kepada dalil. Termasuk di sini juga tentang hukum sutrah ini wajib pun ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan sunnah. Maknanya kalaupun tidak mengambil sutrah tidak masalah. Namun kita akan mendapati dari dalil yang disebutkan, mengapa beliau diantaranya dan yang lainnya mengatakan mengambil sutrah sebelum salat dikatakan wajib, karena ada panduan dalam memahami lafaz dalil. Memahami lafaz dalil. Di antaranya contoh, kaidah dalam usul fikih menyebutkan al-amru yaqtadil wujub. Kalimat perintah itu tuntutannya adalah wajib. Maknanya kalau ada perintah dari Nabi SAW berarti perbuatannya wajib. Nah ini contoh. Maka ulama berpegang dengan itu dalam menilai dalil. Atau menilai suatu perbuatan dengan dalil. Baik, beliau menyebutkan mengambil sutra ketika salat dikatakan termasuk kewajiban dalam salat. Beliau membawakan dalil. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari atau tentang masalah ini. Beliau katakan kana Rasulullah SAW idza shalla wada'a sutratan baina yadayhi. Bahwasanya Nabi SAW ketika beliau salat maka beliau meletakkan sutra di depannya.
Wa kana yataharra shalah 'indal ustuwanah allati fi masjidih. Dan beliau ketika yang salat, maka beliau berusaha untuk mencari ustuwanah, yaitu tiang-tiang yang ada di masjidnya. Wa kana idza shalla fi fadha'in laisa fi syai'un yastatiru bihi gharzun baina yadayhi hirbatan fa shalla ilaiha wan nas wara'ahu. Dan juga beliau apabila salat di tanah lapang, bukan di bangunan, maka beliau menancapkan hirbah di depannya untuk dijadikan sebagai sutrah. Maka beliau salat menghadap hirbah tersebut, yaitu hirbah tombak pendek setinggi 1 meter. Dan manusia ada di belakangnya. Wahyanan kana yu'arridu rahilatahu fayusalli ilaiha. Dan kadang beliau ketika dalam perjalanan, beliau menambatkan tunggangannya, kendaraannya, apakah itu ontanya atau kudanya atau keledainya, beliau tambatkan lalu salat di depan kuda, di depan kendaraannya tersebut. Wa kana baina maudi sujudi wal jidari mamarru syah. Dan jarak antara beliau salat dengan tembok yang dijadikan sebagai sutra itu cukup untuk lewatnya kumpulan kambing. Ya. Wa kana yaqulu idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha la yaqta'i syaitan alaihi salatahu. Dan beliau pun bersabda, apabila salah seorang dari kalian salat, maka salatlah menghadap sutra dan mendekatlah dengannya, dan jangan diputus oleh salat atau oleh syaitan salatnya itu. Dari hadis-hadis tadi kita dapati bahwa Nabi SAW ketika beliau salat di ruangan atau di masjid, maka beliau mendekati tembok agar tembok menjadi sutra. Kalau tidak, maka beliau mencari tiang-tiang masjid. Dan apabila salat di luar bangunan, seperti beliau ketika safar atau ketika salat Id, maka ditancapkan depannya hirbah, itu tombak pendek yang tingginya sekitar 1 meter. Terus salat di belakangnya. Atau di belakang kendaraannya. Maka di sini ulama menyebutkan bahwa boleh kalau kita ingin salat, menjadikan apapun yang di depan kita yang tidak bergerak untuk dijadikan sebagai sutrah. Contohnya, di depan kita ada orang duduk, kita salat di belakangnya, boleh. Tetapi mereka juga menjelaskan, tidak salat menghadapi orang yang duduk berhadapan dengan kita. Jadi kalau saya sedang bicara begini, lalu ada orang datang salat depan saya, maka jangan. Mengapa? Kata mereka, ini tasyabbuh dengan musyrikin. Meniru perbuatan orang-orang yang menyembah selain Allah. Maka menyembah panutan atau pimpinan mereka. Demikian juga tidak sujud di depan sesuatu yang di sana dinyalakan api. Jadi misalkan mati lampu, dinyalakan lilin di sini, lalu seorang salat depan lilin, maka jangan. Kenapa? Ini mirip meniru perbuatan penyembah api, majusi. Tapi selain itu, maka silakan. Nah, kemudian juga beliau sebutkan bahwa jarak antara sutra dengan orang yang salat itu cukup kalau kumpulan kambing lewat. Beberapa kambing, misalkan 2 ekor, 3 ekor berbaris lalu ke belakang, cukup. Nah, mungkin kira-kira antara 1 sampai 1,5 meter. Jadi kalau saya contohkan, ini tinggi sutra kira-kira segini. Karena hirbah, tombak pendek yang biasa untuk berburu, begini atau lebih tinggi. Kemudian jaraknya kira-kira segini cukup untuk sujud. Ya, cukup untuk sujud. Baru kita sholat. Kemudian bagaimana kalau kita sudah mengambil sutra,
dan kita sudah mulai sholat, ternyata sutranya hilang. Contohnya kita sholat di belakang orang yang duduk depan kita, ternyata dia pergi. Bagaimana? Maka sebelumnya menjelaskan, kewajiban kita untuk mengambil sutrah adalah ketika kita ingin memulai sholat. Tentang masalah ini berbeda pendapat juga di antara ulama. Pendapat pertama yang kita sebutkan tadi, cukup di awal sholat. Sebelum mulai sholat sudah menetapkan sutrah. Pendapat kedua mengatakan, apabila sutrahnya hilang, maka tidak mengapa dia menuju sesuatu yang bisa dijadikan sutra apabila dekat. Apakah itu maju atau berjalan ke geser ke kanan atau geser ke kiri untuk mengambil sutra. Kecuali tidak mungkin sama sekali, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melainkan sebatas kemampuannya. Ini tentang sutra. Beliau katakan juga, wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, beliau pun bersabda, idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'akhiratir rahil falyusalli. Apabila seseorang dari kalian sudah menancapkan di depannya sesuatu yang mirip dengan apa yang biasa dibawa oleh orang yang melakukan perjalanan, itu semacam tongkat. Karena biasa zaman dulu kalau safar itu membawa kayu, semacam tongkat. Ya, banyak fungsinya zaman dulu, karena dulu safarnya dengan berjalan kaki atau naik keledai atau kuda atau onta, tidak seperti kita sekarang. Maka ditancapkan untuk salat, lalu wala yubali man marra wara'a dzalik, maka tidak mengapa dia biarkan siapapun yang lewat di belakang sutra tersebut. Jadi kalau sudah mengambil sutra begini, kalau ada orang lewat di balik sutra, maka tidak mengapa. Karena sebagian ulama menjelaskan fungsi untuk menancapkan sutra atau mengambil sutra agar orang kalau ingin lewat, maka di balik sutra tersebut. Lalu apa hukumnya seseorang lewat antara sutra dengan orang yang sholat? Ini akan dibahas khusus insya Allah. Karena banyak dari kita jahil, kurang paham tentang masalah itu hukumnya. Dan akan disebutkan insya Allah. Beliau katakan, wahada fihi qadru irtifa'i sutra al-wajib. Dan ini adalah perkiraan tinggi sutra yang wajib. Hirbah tadi, tombak kira-kira 1 meter atau lebih. Sehingga sebenarnya mengatakan yang ada ini tidak memenuhi syarat sutra. Yang ada ini. Tetapi walaupun demikian sudah ada usaha. Kemudian beliau katakan, wa kana sallallahu la yada'u syai'an yamurru bainahu wa baina sutrah. Dan beliau apabila salat kemudian sudah memasang sutra, maka tidak membiarkan apapun yang melewati dirinya dengan sutra. Jadi kalau kita salat sudah mengambil sutra, maka beliau tidak akan biarkan orang lewat di sini. Tapi kalau di balik sutra, maka memang itu tidak masalah. Lalu beliau katakan, faqad kana yusalli ilja'at tas'a baina yadayhi fasa'aha hatta alzaqa batnahu bil ha'id wa marrat min waraih. Pernah terjadi beliau salat. Kemudian lewat seekor kambing, datang seekor kambing yang ingin lewat di depannya antara beliau dengan sutra. Ya, begini. Kambing lewat di sini. Maka beliau maju sampai menghibit sutra. Sehingga kambing lewat di belakangnya, selesai mundur kembali. Sebagian ulama menjelaskan ini bolehnya bagi orang yang salat untuk bergerak
ketika dibutuhkan. Kalaupun gerakan itu bukan gerakan sholat. Kenapa demikian? Karena tidak ingin antara dirinya dengan sutra dilewati sesuatu. Lalu beliau katakan, hadis yang lain menyebutkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah taala, beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada hadun an yajtaza baina yaday falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Apabila seorang salat, seorang dari kalian salat, kata beliau, sudah mengambil sutra, apakah tembok atau tiang masjid atau kayu yang dipasang tadi, lalu seseorang ingin lewat di antara dia dengan sutra, maka apa kata beliau? Falyadfa'hu, cegah. Jadi kita salatnya begini, sutranya depan kita, ada orang lewat, kita cegah, halangi. Kalau dia enggan, falyuqatilhu, yuqatilhu bukan membunuh dia, bukan falyaktulhu, bukan maka bunuhlah dia, bukan. Falyuqatilhu, maka perangi dia. Perangi dia itu artinya berkelahi. Maksudnya kalau dia menolak, tetap cegah. Menolak lagi, tetap cegah. Menolak lagi, dorong, cegah. Jangan sampai antara orang yang sholat dengan sutra ada yang lewat. Ini mulianya sesuatu yang ada di depan orang yang sholat. Karena dia sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada seorang pun yang boleh lewat. Lalu dia katakan, kalau dia maksa, fa innama huwa syaitan. Karena dia itu syaitan. Jadi orang tadi bergerak bersama syaitan, maka dihalangi untuk lewat. Hadisnya muttafaqun alaih, sahih. Beliau katakan, fa idza lam yattakhid sutratan, apabila seorang tidak mengambil sutrah, atau juga sudah pasang sutrah, tapi dia tidak peduli dengan apa yang lewat di depannya, maka sholatnya bisa batal. Apa kata beliau? In marra baina yadayhi, jika lewat di depannya itu 3 makhluk berikut. Yang pertama, al-himar. Jika kita sholat menghadap sutra, atau tanpa sutra, sholat di tengah masjid, ada keledai lewat, batal sholatnya, harus diulang. Yang kedua kata beliau, wal mar'ah, perempuan. Seorang dari kita sholat, istri kita lewat, batal sholatnya, harus diulang. Wal kalbul aswad, dan anjing hitam. Nah, ternyata sholat bisa batal karena ada yang lewat. Apa tadi? 1, keledai. 2, perempuan yang sudah balik. 3, anjing hitam. Ini menunjukkan mulianya depan kita ketika kita sholat. Maka penulis termasuk yang berpendapat sutrah menjadi wajib. Hadis berikutnya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza qama ahadukum yusalli, apabila salah seorang dari kalian berdiri untuk salat, fa innahu yasturuhu, maka hendaknya dia mengambil sutrah, penghalang. Idza kana baina yadayhi mithlu akhirati rahil, apabila dia punya sesuatu semacam tongkat untuk bisa ditancapkan. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithla akhirati rahil fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal kalbul aswad. Jika tidak, maka salatnya bisa batal, terputus. Salatnya terputus apabila yang lewat keledai atau perempuan atau anjing hitam seperti hadis sebelumnya.
Qala Abu Dzar berkata, qultu ya Rasulullah, ma balul aswad minal ahmar. Apa bedanya anjing hitam dan anjing merah? Faqala al-qalbul aswad syaitan. Beliau bersabda, anjing hitam itu adalah syaitan. Riwayat Imam Muslim. Jadi syaitan sangat suka untuk memutus salatnya seorang muslim. Ini hadis-hadis menjelaskan tentang pentingnya sutrah dan wajibnya mencegah siapapun yang lewat di depan kita ketika kita sedang sholat. Hadis berikutnya, lalu bagaimana kalau kita yang ingin lewat? Atau hukum orang yang melewati orang yang sholat? Beliau katakan, wa yuhramul mururu baina yadil musalli in kana imaman au munfarida. Diharamkan untuk melewati depan orang yang sholat jika dia imam atau sholat sendiri. Jadi imam, maka kalau ada yang lewat, dia cegah. Atau kita ingin lewat, maka kita tidak boleh. Tentu tidak boleh di sini ada resikonya. Ya, ada akibat buruknya. Akan disebutkan insya Allah. Atau bila orang ini sholatnya sendiri. Lalu Ustaz, bagaimana kalau kita sebagai makmum? Maka sebagai makmum tidak masalah. Jadi contohnya jamaah rapat, ya, padat. Seorang dari kita sudut sana batal buang angin. Tidak mungkin dia diam, dia harus keluar dari saf untuk bisa masuk lagi ke dalam jamaah. Dia harus keluar. Bagaimana keluarnya? Boleh berjalan di depan orang yang sholat sampai ujung baru ke belakang menuju pintu. Ustaz katanya tidak boleh tadi lewat orang yang sholat. Itu kalau dia imam atau sholatnya sendiri. Sedangkan yang makmum tidak masalah. Mengapa? Karena ulama sepakat bahwa sutratul imam, sutratul makmum. Makmum itu sutrahnya adalah sutrah imam. Jadi yang tidak boleh itu melewati imam. Sedangkan makmum bagaimana? Tidak masalah. Beliau katakan lagi, wala farqa fi dzalika in kana fil masjid aw ghairihi. Dan itu tidak dibedakan. Yang demikian ini melewati orang yang salat. Baik imam ataupun orang yang salat sendiri, tidak dibedakan. Baik salatnya di masjid atau di selain masjid, di rumah atau di tanah lapang, sama. Li'umumi qaulihi SAW, karena sabda Nabi SAW secara umum. Nah ini hadis yang dimaksud. Apa kata beliau? Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Lau ya'lamul maru baina yadil musalli madza alaihi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Seandainya seseorang yang ingin lewat di depan orang yang salat tahu apa yang akan dia dapat dari dosa, maka dia lebih suka untuk menunggu sampai orang itu selesai, lebih baik baginya daripada dia langsung lewat di depan orang yang sholat. Qala Abu Nadhr rahimahullah ta'ala, la adri qala arba'ina yawman aw syahran aw sanah. Aku tidak tahu ini maksud 40 itu apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Jadi beliau menyebutkan lebih baik menunggu 40 daripada langsung lewat. Kesabaran yang panjang. Di sini sebenarnya mengatakan, apabila kita mendapati hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan bilangan 3, 7, 10, 40, 70, atau 100,
Maka ini kata mereka lidalalatil kathrah, menunjukkan banyak. Jadi menunggu selama itu lebih baik daripada langsung lewat. Karena ada dosa. Yang kedua, Nabi SAW tidak menyebutkan apa dosanya. Beliau katakan lau ya'lam, seandainya tahu madza alaih, apa yang akan Allah berikan padanya dari dosa. Maka sebelumnya menyebutkan apabila kita mendapatkan hadis macam ini tidak disebutkan jenis ancamannya, maka ini harus kita lebih waspada. Karena yang namanya dosa itu pasti balasannya buruk. Kita tidak tahu. Dan Allah Maha tahu apa yang pantas timpakan pada orang yang berani melanggar. Di surat An-Nur, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang ancaman bagi orang yang menyisi perintah Nabi. Ini perintah Nabi. Karena perintah itu dua macam. Perintah untuk dilaksanakan, perintah untuk ditinggalkan. Disebut dengan larangan. Allah berfirman, وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah waspada siapapun yang berani menyelisihi perintah Rasulnya SAW. Waspada dari apa? Waspada dari akan ditimpakan kepadanya fitnah. Apa itu fitnah? Penyimpangan dari agama. Maksiat. Atau ditimpa azab yang pedih. Bukan sepele. Sehingga kata beliau, menunggu selama 40 lebih baik daripada lewat. Apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun? Periwayat tidak tahu, karena Nabi SAW tidak menyebutkan. Maka menunjukkan harus bersabar. Berikutnya beliau katakan, wasutratul imam sutratun liman khalfahu. Bagi makmum yang tadi disebutkan, mana sutrahnya? Sutrahnya imam tadi. Kata beliau, sutrahnya imam itu sutra untuk makmum yang di belakangnya. Sehingga apabila lewat tidak masalah. Beliau katakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aqbaltu raqiban alatan. Aku pernah datang sambil mengendarai onta betina. Wa ana yawma idzin qad nahaztul ihtilam. Dan saat itu aku sudah balik. Wa Rasulullah SAW yusalli bin nasi bimina. Dan saat itu Rasulullah SAW sedang salat bersama manusia berjamaah di Mina. Itu berarti sedang melaksanakan ibadah haji. Famarartu baina yadi shaf. Lalu aku melewati shaf. Fanazaltu, aku pun turun. Fa arsaltul atana turta, lalu aku pun membiarkan onta tadi. Wa dakhaltu fis shaf, tentu diikat, lalu aku masuk ke shaf. Falam yunkir dzalika alayya ahad. Dan tidak seorang pun mengingkari perbuatanku. Ibnu Abbas, sahabat yang masih remaja saat itu. Di akhir kehidupan Nabi SAW dia katakan, aku sudah balik. Itu usianya mencapai sekitar 15 atau 16 tahun. Masih remaja. Kemudian beliau masuk ke jamaah melewati shaf. Berjalan di depan shaf, orang yang sholat di antara makmum. Maka para sahabat tidak ada mengingkari seorang pun. Bahkan Nabi SAW pun tidak menegurnya. Menunjukkan boleh. Dan keistimewaan Nabi SAW dan termasuk mukjizat beliau SAW. Apabila beliau sholat, maka beliau mengetahui apa yang diperbuat oleh manusia di belakangnya. Sehingga beliau bisa bertanya atau menegur selesai sholatnya. Dan apa yang dilakukan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
bukan sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi SAW. Tapi beliau membiarkannya dan para sahabat membiarkannya, menunjukkan akan boleh. Perbuatan semacam ini, sedikit faedah, dan semisalnya, yang juga sebagian pernah kita sebutkan, sering dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Karena mereka tahu, apabila perbuatan itu dilarang, akan ditegur langsung oleh Nabi SAW, atau apabila dibolehkan, maka akan dibiarkan. Atau bila jauh dari Nabi SAW, maka akan turun wahyu. Tetapi ketika sudah turun ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sudah sempurnakan agama untuk kalian, maka para sahabat tidak lagi berani berbuat sesuatu yang dianggapnya baik. Menahan diri dan mencari tahu bagaimana petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebiasaan mereka. Ini yang pertama tentang sutrah. Ada gambaran Bapak Ibu? Oleh karena penulis mengatakan sutrah hukumnya wajib. Dan ini kebiasaan Nabi SAW. Tentang kebiasaan Nabi SAW dalam suatu perbuatan khususnya ibadah yang tidak ada perintah, tapi beliau selalu melakukannya terus-menerus, tidak ditinggalkan. Sebagian ulama fikih mengatakan itu namanya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Apa itu? Sunnah yang ditekankan. Contohnya salat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah, salat witir, sunnah muakkadah. Sebagian juga mengatakan apabila ada perintahnya. Selama perintah itu tidak ditekankan hingga keluar dari wajib, maka menjadi sunnah muakkadah. Tetapi mereka juga kebanyakan mengatakan apabila Nabi SAW menyebutkan ancaman terkait dengan larangan, maka ini menunjukkan akan wajib. Bahkan beliau menyebutkan di sini termasuk sesuatu yang wajib dalam sholat. Yang kedua, takbiratul intiqal. Ucapan takbir perpindahan. Hukumnya wajib. Juga ucapan ketika i'tidal, bangkit dari ruku untuk berdiri. Ucapan sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Wajib. Selain takbir al-ihram. Dan takbiratul ihram rukun. Beliau katakan hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah SAW idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka' thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-rak'ati thumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana lakal hamdu qala Abdullah wa lakal hamdu thumma yakabbiru hina yahwi thumma yakabbiru hina yarfa'u ra'sahu thumma yakabbiru hina yasjud thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu thumma yaf'alu dhalika fi salati kulliha hatta yaqdiyaha wa yukabbiru hina yaqumu minathintaini ba'dal julus. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mensifatkan salatnya Nabi SAW. Kata beliau, adalah Rasulullah SAW apabila berdiri untuk salat, maka beliau bertakbir untuk berdiri. Ini takbiratul ihram namanya. Kita sudah sebutkan sebelumnya. Hukumnya rukun. Tsumma yukabbiru hina yarka', lalu bertakbir lagi untuk ruku'. Kemudian mengucapkan sami Allah liman hamidah ketika bangkit dari ruku'. Ya. Mengangkat tulang-tulang rusuknya. Kemudian mengucapkan setelah itu Rabbana walakal hamdu. Ya. Kemudian bertakbir ketika merunduk untuk sujud. Lalu bertakbir lagi ketika bangkit dari sujud untuk duduk. Kemudian takbir lagi untuk sujud dari duduk.
Kemudian takbir lagi untuk bangkit dari sujud yang kedua. Dan beliau melakukan itu semua dalam salatnya setiap rakaat sampai selesai. Dan juga beliau bertakbir ketika berdiri dari rakaat yang kedua setelah duduk tasyahud awal. Nah, di sini ucapan takbir Allahu Akbar, bukan raf'ul yadain, dibedakan. Antara raf'ul yadain mengangkat dua tangan dengan ucapan yukabbir, mengucapkan takbir. Karena sebagian kita memahami takbir itu adalah mengangkat kedua tangan, keliru. Takbir itu ucapan Allahu Akbar yang diucapkan setiap berpindah gerakan. Kecuali i'tidal, maka ucapannya sami Allahu liman hamidah. Adapun mengangkat dua tangan nanti disebutkan dalam sunnah-sunnah salat insyaallah. Dalam sunnah-sunnah salat insyaallah. Kemudian berikutnya beliau katakan wa fi sahih Muslim bab itsbat takbir fi kulli khafdin wa raf'in fi shalah illa raf'uhu minar ruku'. Yang Muslim menyebutkan bab ini tentang mengucapkan takbir dalam setiap gerakan kecuali bangkit dari ruku'. Itu ucapan sami Allah liman hamidah. Dan beliau menyebutkan Nabi bersabda SAW, "Sallu kama ra'aitumuni nusalli." Setelah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian yang ketiga, dari wajib-wajib salat, at-tasyahud awal. Tasyahud yang pertama, yaitu setiap 2 rakaat. Tasyahud yang pertama. Kata beliau, qad amara bihi Nabi SAW al-musi' salatahu. Ini sebagaimana diperintahkan Nabi SAW kepada orang yang buruk salatnya. Sudah kita sebutkan sebelumnya. Beliau katakan, idza jalasta fi wasati shalah fatma'in waftaris fakhidhakal yusra thumma tashahhad. Apabila engkau duduk di tengah-tengah salat, maka tumakninahlah dan duduklah engkau di atas kaki kirimu. Kemudian bacalah tasyahud. Nah, ini 3 macam kewajiban dalam salat. Yang pertama, memasang sutra. Yang kedua, apa yang kedua? Ucapan takbir perpindahan. Dan yang ketiga, tasyahud awal. Baik, ini yang bisa kita ambil faedahnya. Adapun sunnah-sunnah salat ini banyak. Insya Allah akan kita ambil di majlis berikutnya bila mengizinkan. Barangkali masih ada waktu, dipersilakan bagi yang ingin menyampaikan sesuatu. Barangkali ada, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, barakallahu fikum. Tidak ada ketentuan khusus ketika seorang di tengah shaf batal, dia keluar, maka shaf lowong. Maka shaf tetap harus merapat. Nanti akan ada keutamaan tersendiri insyaAllah di bab salat jamaah tentang keutamaan merapatkan shaf bagi yang salat. Selain perintah dari imam. Mana yang menggeser, maka mana yang lebih dulu. Silahkan, tidak ada ketentuan khusus apakah yang di sampingnya atau di belakangnya. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, saya kata demikian. Sekali lagi mohon maaf atas kealpan dan kekeliruan dan semoga maafkan kita dan mengampuni dosa kita sekalian. Dan apa yang baik semoga diberkahi dan mudahkan untuk bisa mengamalkannya dan menjadikan kita istiqomah di atas petunjuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan demikian sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dan Dia ridho pada kita sekalian dan menerima amal-amal kita serta mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Wallahu walidzalikal qadir alaih wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.